Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dua serangan pedang yang kuat terjalin, dan energi spiritual dilepaskan di sekitarnya. Saat pedang yang membawa Shining Sunlight Strike terjalin dan membentuk potongan silang, mereka menyambut pedang tulang itu. Sebuah ledakan besar yang ikuti dengan penampilan kembang api cahaya yang terang, dan menerangi lingkungan di area seluas 100 meter persegi. Long Hao Shen terangkat sambil membawa Blue Rain Hibiscus of Light di tangannya, dan mengeluarkan suara berdengung seperti naga ketika seluruh tubuhnya memantulkan warna emas, dan vitalitas jiwanya telah menghubungkan belenggu jiwa. Pada saat ini, teman-temannya di sisi gunung yang berbeda menerima bagian dari kerusakan pukulan ini. Tengkorak kerangka itu benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, dan pada kenyataannya, serangan Long Ha Chen yang mengandung 4 kemampuan riak cahaya, serangan cahaya matahari bersinar, api sinar matahari, dan ledakan-ledakan instan, itu telah mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritualnya, bersama dengan utilitas dari Blue Rain Hibiscus of Light. Namun, serangan mengerikan seperti itu telah diciptakan secara paksa, dan ini adalah di bawah perkiraannya, bahwa pukulan kerangka ini masih jauh dari dipersiapkan sebaik miliknya. Sekarang Long Hao Shen bisa sepenuhnya percaya, bahwa jika bukan karena faktanya, bahwa itu adalah pedang Blue Rain Hibiscus of Light yang menghadapi kerangka ini dengan senjatanya tidak bagus, dia mungkin sudah selesai. Kedua bila itu patah, tetapi jika pedang suci yang menghadapinya, mungkin pedang sucinya akan hancur menjadi sia-sia. Kedua ibu jarinya baru saja patah, dan lengannya terasa lemas dan sakit. Kerangka ini lebih sulit untuk ditangani daripada yang aku harapkan, pikir Long Hao Shen. Sepertinya tidak hanya energi spiritualnya yang mencapai tingkat ke-6, itu sama dengan kemampuannya. Selain tidak bisa terbang, kerangka ini persis seperti Radiant Knight dari tingkat ke-6. Namun, kerangka itu tidak lebih baik saat beradu serangan daripada Long Hao Shen. Bila tulangnya yang berkualitas biasa-biasa saja sudah rusak menjadi keripik, dan Blue Rain Hibiscus of Light Long Hao Shen telah meninggalkan jejak yang dalam di dadanya. Dengan api sinar matahari yang membakar tubuhnya, kerangka ini akhirnya bisa dianggap sangat terluka. Ini hanya satu dari dua kerangka, tetapi bagaimana dengan yang satunya lagi? Long Hao Shen nyaris tidak berdiri, mentransfer energi spiritual di tubuhnya ke matanya, dan menyapu pandangan ke arah Hao Yue. Kemudian, tatapannya yang tidak tergesa-gesa segera menjadi sangat kusam. Dengan suara ledakan, bang, kerangka itu dikirim terbang oleh ekor Hao Yue yang menyapu pinggangnya. Saat dikirim terbang, kerangka itu menimpa kerangka yang menderita dari kekuatan api sinar matahari, dan keduanya secara bersamaan berubah menjadi arang. Bagaimana mungkin kemampuan tempur fisik Hao Yue bisa begitu kuat? Pikir Long Hao Shen. Ini adalah pikiran pertama yang dia miliki, ketika melihat Hao Yue menggunakan tubuhnya untuk melancarkan serangan. Segera setelah itu, hal berikutnya yang dia lihat adalah pengeboman mantra yang berulang-ulang. Mantra tingkat rendah dari elemen cahaya, elemen api, elemen angin, langsung diluncurkan terhadap dua kerangka ini seperti angin dan hujan, dan meskipun itu tidak cukup untuk menghancurkan mereka, kekuatannya cukup untuk menekan mereka, hingga membuat mereka tidak dapat bergerak untuk saat ini. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hatinya, bahwa sekarang, Hao Yue setidaknya harus menjadi binatang ajaib di puncak tingkat ke-6, di tingkat budidayanya ini, dan ini adalah mantra dari tingkat ketiga. Tanpa pertimbangan untuk peralatan dan dalam hal kekuatan, dia tidak akan cocok untuk Hao Yue. Jika dilihat dari penampilannya, energi spiritual eksternalnya mestinya sangat tangguh, dan setidaknya melampaui dia dengan jarak yang cukup jauh. Pada saat itu, Long Hao Shen merasakan kehangatan yang menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan itu menyebabkan perasaan tidak nyaman yang dia dapatkan dari serangan kerangka itu menghilang. Semua tulang di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan, dan rasa sakit yang datang dari lengannya juga telah berkurang cukup banyak. Bahkan luka di ibu jarinya berhenti berdarah. Tanpa diragukan lagi, Pendant of Eternal Melody dapat memberikan Long Hao Shen kemampuan pemulihan diri yang kuat. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Shen menggenggam pedang Blue Rain Hibiscus of Light yang bersinar di tangannya, saat tubuh kerangka itu tiba-tiba menyala.
Saat raungan naga terdengar pelan, pedang Blue Rain Hibiscus of Light berubah menjadi warna ganda, warna biru dan kuning, dan langsung menembakkan kecemerlangannya dalam lintasan yang berbentuk kerucut. Saat ia meluncurkan serangan, Long Hao Shen dengan hati-hati mengamati sekitarnya, serta konsumsi energi yang dimilikinya saat menggunakan keterampilan ini. Yang mengejutkan adalah, dia menemukan bahwa dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light yang berevolusi, konsumsi energi spiritual dari serangan itu telah sangat diturunkan, dan meskipun masih mengkonsumsi 2000 unit, itu bukan serangan yang akan membuatnya kehilangan semua energinya. Dan mampu melawan kekuatan setelah meluncurkannya sekali saja. Tetapi alih-alih dikurangi seiring dengan konsumsi energi spiritualnya, kekuatan hujan cerah hibiskus menikam telah menjadi lebih tirani. Awalnya, serangan ini menggabungkan dua pancaran unsur untuk menghasilkan kekuatan penetrasi yang tangguh, tapi kali ini tidak sama. Saat melonjak di udara, sinar biru menghilang secara bertahap, lalu benar-benar menyatu dengan sinar keemasan, dan mengarah pada target sekaligus. Seluruh tubuh kerangka itu tiba-tiba berubah menjadi putih dingin, dan secara mengejutkan membeku. Bang! Kerangka yang mengalami kesulitan ini mencoba memadamkan api, lalu segera berubah menjadi abu, dan Bright Rain Trusting Hibiscus menyebarkan lingkaran biru di sekitarnya, bahkan menahan rekannya dan meningkatkan pemboman mantra yang diluncurkan oleh Hao Yue. Akhirnya, mereka berhasil menyingkirkan satu. Long Hao Shen akhirnya melonggarkan napasnya, dan pada saat itu, pemandangan yang menakutkan terjadi lagi. Cahaya putih muncul di depan Long Hao Shen, yang muncul seperti sambaran petir, dan Long Hao Shen menggunakan pedang suci untuk memblokirnya secara tidak sadar. Tetapi setelah bertabrakan, cahaya putih ini sepertinya tidak akan berhenti sedikit pun, dan menyatu dengan tubuh Long Hao Shen di saat berikutnya. Segera, perasaan hangat yang nyaman memenuhi dadanya. Long Hao Shen bergegas untuk memeriksa tubuhnya sendiri, dan mengetahui dengan takjub, bahwa di sisi tungku sein spiritualnya ini ada cairan putih yang sangat murni melayang di sekitarnya. Itu tidak memiliki atribut dasar, tetapi sangat terkonsentrasi. Long Hao Shen sepenuhnya yakin, bahwa setetes energi cair putih itu cukup untuk mencocokkan 10 tetes energi spiritual cair. Dari dua kerangka itu, hanya satu yang tersisa. Tidak ada ketegangan selama sisa pertempuran ini. Long Hao Shen memanfaatkan kemampuan daya tarik tungku sein spiritualnya, bersama dengan koordinasinya dengan Hao Yue. Tidak memberikan kerangka kesempatan untuk mengeluarkan serangan kuat yang sama seperti sebelumnya, ia mengeksploitasi faktanya, bahwa kemampuan pertahanannya itu tidak sebanding dengan kekuatan ofensifnya, yang dikombinasikan dengan kecerdasannya yang lebih rendah untuk menyingkirkannya. Namun, setelah menyingkirkan dua kerangka ini, Long Hao Shen merasa lelah secara fisik dan mental. Mengetahui keheranannya, bahwa lebih dari 80% energi spiritualnya telah dikonsumsi. Bahkan sebagian besar dari kekuatan sihir Hao Yue juga telah dikonsumsi. Begitu dia menyingkirkan kerangka kedua, setetes cairan putih memasuki tubuhnya, itu sama seperti waktu sebelumnya. Long Hao Shen tidak berusaha untuk maju lebih jauh. Dia tahu kalau dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan memiliki peluang sukses jika dihadapkan dengan dua kerangka ini lagi, apalagi lebih dari dua kerangka. Dalam beberapa hal, mengalahkan dua kerangka ini adalah pratinjau dari apa yang menunggu mereka di depan, dan melihat tulang putih di tanah yang menghilang secara bertahap, Long Hao Shen duduk bersila di tanah, kemudian mendesak energi spiritual cair dalam dirinya untuk mencoba asimilasi dengan dua tetes cairan putih itu. Hasilnya dapat membangkitkan semangatnya, karena dua tetes cairan non-unsur tidak menunjukkan perlawanan. Hanya setelah proses asimilasi yang singkat, itu menjadi bagian dari energi spiritualnya. Dan seperti yang dia perkirakan, setiap tetes energi cair yang masuk memiliki efek meningkatkan energi spiritualnya sendiri hingga 10 unit. Meskipun demikian, Long Hao Shen merasa suram. Karena jumlah energi spiritualnya saat ini sangat rendah, dua tetes energi cair ini hanya membantunya memulihkan sebagian dari itu, dan tidak lebih. Itu bukanlah peningkatan energi spiritual secara penuh dalam arti sebenarnya. Long Hao Shen segera menyadari kesalahannya. Dia seharusnya menunggu energi spiritualnya pulih sebelum menyerapnya. Mengalahkan satu kerangka bisa memperkuatnya dengan 10 unit energi spiritual. Ini jauh lebih cepat daripada kultivasi,
dan meskipun kekuatan dua kerangka itu tidak diragukan lagi bersifat tirani, dan mengalahkan mereka datang dengan manfaat yang jelas. Dengan aura kematian yang terkandung dalam Tower of Eternity, Long Hao Shen hanya membutuhkan setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya secara penuh. Berdiri sekali lagi, Long Hao Shen tidak terus maju, dan kemudian berpikir bahwa dia harus meninggalkan tempat itu. Pengalaman di Tower of Eternity ini memberinya kejutan besar, dan dia juga cukup ingin tahu tentang bencana yang tertidur, yaitu Elux. Namun, dia dengan jelas mengerti, bahwa hanya pada saat mencapai tingkat ke-7, barulah dia benar-benar memenuhi syarat untuk mencoba menantang menara ini yang ada sejak ribuan tahun. Dan ini jelas-jelas bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Dengan batasan yang ditinggalkan oleh sihir necromancy, dia tidak akan bisa mencapai puncak menara ini sebelum mencapai tingkat ke-9. Seiring dengan dua kerangka yang muncul di depan Long Hao Shen, bahaya terhadap menara itu sudah menghilang. Aku tidak ingin warisan Elux diteruskan kepada aku, tetapi tidak ada salahnya untuk mendapatkan beberapa pengalaman di sini. Tanpa ragu, masih banyak lagi misteri dan barang baru yang menunggu aku untuk menemukannya di menara keabadian ini. Gumam Long Hao Shen. Adapun apakah dia akan berbagi tempat ini dengan rekan satu timnya, ini adalah sesuatu yang akan dia pikirkan setelah kembali. Dia setidaknya perlu mendiskusikannya dengan CR. Lagi pula, kata ahli nujum sudah cukup untuk memberikan kejutan yang ekstrim bagi manusia manapun. Berpikir tentang itu, Long Hao Shen tiba-tiba menyadari, bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk kembali. 5 jam sudah berlalu sejak dia masuk ke dalam gua ini, dan Hao Iwe bahkan mengikutinya di sana. Pikir Long Hao Shen. Berpikir sampai titik ini, Long Hao Shen memanggil Hao Iwe, dan menuju keluar menara, lalu bersiap-siap untuk pergi. Tepat pada saat ini, Hao Iwe tiba-tiba mengeluarkan suara, dan berdiri di hadapan Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan tidak meyakinkan mengatakan, "Ada apa denganmu?" tanya Long Hao Shen. Little Light menghadap Long Hao Shen, dan kemudian meludahkan manik emas. Long Hao Shen tanpa sadar menangkapnya, dan dalam sekejap, manik emas ini jatuh ke tangannya. Manik emas itu berubah menjadi warna emas, dan langsung membuat jalan ke ruang di antara alis Long Hao Shen. Sebuah fragmen pendek dari ingatan muncul dalam pikiran Long Hao Shen. Asura Strike, meringkas energi spiritual, dan memotong langit dan bumi. Ini mengejutkan, kenangan keterampilan, dan satu di tingkat ke-6. Pikir Long Hao Shen. Dan yang satunya itu sama persis seperti yang digunakan kerangka itu saat melawan Long Hao Shen, dan serangan ini yang memiliki kekuatan serangan yang sangat fatal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.